Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua, rela dalam penderitaan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 4 ayat 11 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Di sini Paulus mulai membicarakan penderitaan-penderitaan para rasul secara terperinci, seolah-olah dinyatakan pada ayat ini, sampai pada saat ini, setelah semua pelayanan yang sudah kami lakukan di antara kamu dan di jemaat-jemaat lain, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Bahkan Paulus mengatakan, kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Mereka bekerja dengan tangan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, ada begitu banyak urusan yang harus mereka pikirkan, sehingga mereka tidak bisa menyisihkan cukup waktu untuk mencari nafkah hidup yang memadai. Sebaliknya, mereka selalu mengalami lapar, haus, dan telanjang. Berkali-kali mereka kekurangan makanan, minuman, dan pakaian. Mereka dihalau ke sana kemari, tanpa tempat tinggal yang tetap, tanpa tempat kediaman. Sungguh miskin hidup mereka ini. Para hamba Tuhan hebat ini justru tidak mempunyai rumah atau tempat tinggal dan mereka kekurangan makanan serta pakaian. Tetapi tidak ada yang lebih miskin daripada Yesus yang tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari buka mata hati kita. Betapa menyala-nyalanya kasih mereka terhadap Allah. Betapa hausnya mereka akan keselamatan jiwa-jiwa. Inilah yang menjadi fondasi, dasar kekuatan para rasul mampu rela menerima penderitaan-penderitaan itu. Salah satunya yaitu kemiskinan yang mereka jalani dengan sukarela. Itu merupakan kemiskinan menyenangkan hati. Rahasia lainnya adalah mereka yakin dalam kekekalan akan mendapat balasan yang berlimpah atas segala keuntungan lahiriah yang tidak mereka dapatkan jika mereka bisa melayani Kristus dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Bahkan walaupun mereka telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, mereka diperlakukan sebagai manusia yang tidak pantas hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita bisa menerima fakta bahwa melayani Tuhan dengan setia, hidup benar, tidak dijamin kita tidak mengalami penderitaan? Bisa jadi Superman? Tidak dijamin. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada para muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Tuhan tidak mengajarkan teologi kemiskinan, tidak mengajak rame-rame menjadi miskin. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa mengikut Dia harus siap menghadapi tantangan datangnya penderitaan, harus rela menerima penderitaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah teladan yang sempurna dalam kerelaan, tidak mengeluh ketika harus menjalani penderitaan. Saya mau terus mengarahkan hati kepadamu, menguatkan iman kepadamu, melakukan kehendak-Mu dengan tanpa ada tuntutan. Tuhan berkati saya. Saya bersyukur Engkau Bapa yang baik, yang tak akan membiarkan saya menderita melampaui kekuatan saya, dan Engkau menyediakan yang saya perlukan. Mari Roh Kudus topang dan bimbing saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa Senin dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.